Arakan itu adalah negara bagian Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Ya. Nah, orang-orang di Arakan itu yang mendiami adalah suku Rohingya. Rohingya inilah yang diidentikan dengan Muslim. Akan tetapi memang ironis, meskipun Arakan diakui sebagai bagian daripada Myanmar, tidak begitu halnya dengan Rohingya. Gitu. Rohingya yang suku minoritas yang mendiami Arakan itu dianggap sebagai orang Bengali atau Bangladesh, ya. Ketika pemerintah Myanmar mencabut hak kewarganegaraan orang-orang Rohingya, jadi mereka tidak dianggap lagi sebagai orang Myanmar atau kewarganegaraan Myanmar karena KTP-nya dicabut. Nah, ini kemudian yang menjadi pemicu konflik dan akhirnya terjadi terus-menerus. Ketika kerusuhan terjadi tahun 2012 oleh orang-orang Buddha di Myanmar, jadi mereka diisolasi, kemudian tidak diberikan hak keleluasaan untuk bergerak. Padahal ada hak harta benda mereka miliki dan tidak bisa diakses. Kalau mau keluar harus melalui checkpoint militer, begitupun kalau ada orang luar masuk untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka. Jadi memang sangat terbatas gitu, sangat dibatasi, bahkan sangat dilokalisir, diblok. Sehingga salah satunya jalan adalah harus keluar, dan pintu keluarnya adalah laut gitu. Karena dua pilihan saja, mereka akan hidup dengan serba keterbatasan dan pelan-pelan akan mati di tanah sendiri, atau mereka harus keluar mengarungi samudera yang luas itu, tapi masih ada opsi lain untuk bisa terdampar di Pulau Harapan, entah itu di Asia Tenggara atau di tempat-tempat yang lain. Sederhana sebenarnya kalau misalnya kita mau mengurai apa yang dialami oleh orang-orang Rohingya di Myanmar khususnya. Orang-orang Myanmar bilang, kami hanya butuh status kewarganegaraan, dan itu cukup bagi kami untuk bisa hidup sebagaimana orang-orang yang lain hidup di negara ini. Karena kami sudah beratus-ratus tahun hidup di tanah ini, kami lahir ini di sini, nenek moyang kami ada di sini. Jadi kami adalah orang-orang asli di sini yang juga warga asli Myanmar, dan hak-hak kewarganegaraannya itu dipenuhi, itu saja. Awal-awal ketika kita mendengar kabar bahwa ada imigran dari Myanmar atau Rohingya, kita segera mengecek keberadaan informasi tersebut dengan mengirimkan tim asesmen ke Aceh, ya. Kita dapati bahwa ada sekitar 4 titik itu. Yang pertama adalah ada di Aceh Utara. Di Aceh Utara itu hasil asesmen kita menemukan data bahwa ada 576 pengungsi. Nah, kemudian yang kedua ada di Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa. Di situ sekitar 600-an pengungsi. Kemudian di Aceh Tambiang itu ada 47 pengungsi. Kemudian yang terakhir itu ada di Aceh Timur di Desa Bayan, Kecamatan Sulamet. Itu ada sekitar 433 orang. Nah, total pengungsi dari keempat titik itu sebanyak 1.738 orang. Yang awal-awal pertama kita lakukan setelah asesmen, kita melakukan pelayanan medis karena kondisi mereka, ya. Kita terjunkan dokter. Kita juga memberikan hygienis kit. Hygienis kit itu berupa perlengkapan mandi, ya. Kita berikan sampo, sabun, odol, dan juga handuk. Dirikan di sana itu dapur air. Kita tempatkan dispenser air di beberapa barak atau penampungan. Di awal kita coba potong sapi, kemudian kita masak, dan itu kita berikan sebagai
bagian bentuk untuk memperbaiki gizi mereka gitu. Kita juga berikan bantuan yang bersifat sandang seperti pakaian, selimut, kain sarung, perlengkapan sholat. Kemudian kita juga bantuan papan, kita buat perbaikan barak atau tempat yang penampungannya ada sementara ini, kemudian kita perbaiki. Kemudian kita dirikan juga musola darurat dan tempat bermain anak-anak. Kondisinya di ketiga lokasi ini semuanya sudah mendapatkan bantuan yang cukup kalau dilihat dari bantuan-bantuan logistik makanan gitu. Saat saya ke sana sudah dilaporkan bahwa untuk persediaan makanan itu 3 bulan ke depan insya Allah aman. Dan alhamdulillah sehingga saat ini bantuan terus mengalir baik dari kami PKPU, lembaga-lembaga lain maupun masyarakat Aceh. Saat ini pun kita kontribusi itu masih terus tersalurkan berkat donasi dari masyarakat umum yang mempercayai PKPU untuk menyalurkan, menindaklanjuti amanah dari mereka. Dan kami secara khusus mengikuti guidance atau arahan dari yang sudah distandarisasi oleh WHO dan UNHCR terhadap bantuan-bantuan yang sebaiknya diberikan oleh masyarakat secara luas kepada pengungsi. Kami melihat bahwa keberadaan mereka di Indonesia itu akan sifatnya sementara. Salah satu ancer-ancer atau kisi-kisi waktu yang diberikan adalah 1 tahun. Oleh karena itu tidak ada program jangka panjang yang bisa dilakukan terhadap mereka. Bahkan ada wacana yang sempat disampaikan dalam koordinasi kami bahwa mereka bisa jadi akan disatukan di dalam satu tempat. Otomatis apapun yang kita bangun secara permanen bisa jadi malah akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Hal yang kita rencanakan untuk kita bantu antara lain hal-hal yang sifatnya meningkatkan nilai tambah mereka ketika mereka singgah di Indonesia. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh PKPU adalah meningkatkan pengetahuan mereka dalam hal bahasa, pengetahuan mereka untuk bisa survive. Pastinya mereka di bulan Ramadan, oleh karena mereka juga saudara seiman, oleh karena itu beberapa program yang akan kita lakukan bersama mereka antara lain adalah buka puasa bersama, selanjutnya memenuhi kebutuhan peralatan perlengkapan ibadah mereka, serta berbagai rangkaian kegiatan keagamaan yang bisa menguatkan spiritual mereka, psikologis mereka untuk menghadapi masa depan yang terus terang sampai saat ini mereka seharusnya sadar bahwa ini bukanlah tempat yang terakhir bagi mereka. Saya mengajak kepada semua masyarakat Indonesia untuk merangkul, untuk membantu para pengungsi Rohingya sehingga mereka merasa ada tempat di hati kita.